Menurut seorang pedagang, permintaan pasar hampir tidak ada. Aktivitas perdagangan hampir terhenti. Kebanyakan hanya membeli karena memang kebutuhan rutin yang tidak bisa ditahan. Pasar Styrenix Eropa dikabarkan hancur. Apa penyebabnya? Bagaimana efeknya? Kita akan bahas di channel ini, channel Prima Plastindo, supplier dan fabrikasi biji plastik original dan daur ulang berkualitas. Jangan lupa cek info Prima Plastindo di Facebook, Instagram, dan TikTok untuk mengetahui produk bahan baku yang didistribusi oleh Prima Plastindo, sahabat mitra biji plastik berkualitas yang dapat dipercaya. Pasar Styrenix Eropa hancur akibat dari kenaikan besar-besaran untuk penawaran biji plastik PS. Sedangkan untuk ABS, harganya juga naik meskipun tidak securam PS. Biji plastik PS di pasar Eropa dikabarkan telah mengalami kenaikan harga hingga 3 digit. Pelaku pasar regional Eropa melaporkan bahwa kisaran kenaikannya saat ini mencapai 150 hingga 290 euro per ton untuk Juli ini. Sebagian besar pemasok memang menerapkan kenaikan rata-rata 170 euro per ton, disebabkan oleh tingginya biaya operasional dan margin produsen yang ketat. Sedangkan untuk biji plastik ABS, kenaikannya memang tidak terlalu ekstrim, meskipun memang tetap naik juga. ABS Transeo contohnya, kenaikannya sudah mencapai 90 euro per ton. Sedangkan untuk produsen ABS lain, menerapkan kenaikan yang lebih kecil, yaitu di kisaran 50 euro per ton. Kenaikan di bulan Juli 2022 ini mendorong harga stirena naik ke puncak tertinggi baru di tahun ini di Eropa sana. Nah, bagaimana para konsumen plastik menyikapi kenaikan drastis ini? Menurut seorang pedagang, permintaan pasar hampir tidak ada. Aktivitas perdagangan hampir terhenti. Kebanyakan hanya membeli karena memang kebutuhan rutin yang tidak bisa ditahan. Nah, kelihatannya melihat pasar hilir yang sedang lesu saat ini, banyak konsumen PS dilema. Karena kalau mereka menaikkan harga produk akhir mereka untuk mencerminkan kenaikan harga PS ini, tingkat pembelian produk mereka pasti akan semakin turun. Tapi kalau tidak dinaikkan, dengan harga bahan baku setinggi itu, margin mereka yang sudah tipis saat ini akan semakin tergerus. Maka banyak yang kelihatannya memilih untuk memotong tingkat produksi mereka, hingga pasar menguat atau harga bahan bakunya turun. Nah, tidak hanya konsumen, para produsen PS dan ABS pun saat ini sedang berusaha untuk memotong tingkat produksi mereka. Karena menurut mereka, tidak masuk akal untuk membangun stok dengan biaya tinggi seperti saat ini. Lantas bagaimana ke depannya? Apakah level harga yang tinggi ini akan terus bertahan? Dengan persediaan yang menumpuk dan permintaan yang berkurang, tingkat harga seperti ini tidak dapat dipertahankan. Tingkat harga seperti ini terlalu tinggi untuk dapat diserap oleh pasar. Beberapa konverter berharap bahwa harga PS dan ABS ini akan terkoreksi selama sisa bulan Juli ini. Karena memang konsumsi resin menjelang kuartal ketiga di Eropa nampaknya tidak akan meningkat, mengingat ketidakpastian kondisi akibat perang, pertumbuhan ekonomi yang melambat, dan juga volatilitas harga minyak yang tinggi. Di Indonesia sendiri, meskipun pertumbuhan ekonominya cukup kuat, namun tidak bisa dipungkiri tekanan dari naiknya bahan baku dan juga volatilitas harga minyak tidak bisa dibendung. Sehingga saat ini pun harga PS dan ABS juga masih berada di level yang tinggi. Lantas bagaimana ke depannya? Apakah harganya akan terus bertahan tinggi atau akan malah masuk ke tren turun seperti harapan pasar? Kami akan bahas dalam breaking news berikutnya, maka jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda selalu update berita-berita terbaru soal bisnis, terutama yang berhubungan dengan industri plastik.
Sampai jumpa di breaking news berikutnya.